Mungkin saya ini aja sih, saya langsung tanya aja ya, sebelum kamu nanya, saya tanya dulu nih. Ya, Pak. Ya, terima kasih atas interest Pak Agus terhadap program Sunet, yang memang selama ini kami jalankan. Kami itu dalam arti Fitness Indonesia. Saya pengen tahu kenapa tertarik dengan Sunet, gitu. Kok Sunet gitu loh. Di judulnya kan Sunet kan ya, maksudnya in particular gitu. Kenapa gitu? Kenapa? Apa yang membuat Agus tertarik? Karena mungkin ini juga ditanya akan nanti sama sama penguji tuh atau siapalah gitu, Ya, dosennya atau gimana. Kenapa Sunet? Kenapa nggak Chevening? Kenapa nggak LPDP gitu loh? ya. Ya. Ya, sejujurnya waktu saya berada di semester 2, saya itu pernah mengikuti kayak workshop gitu, Bu, workshop beasiswa di beberapa negara gitu. Dan saya tertarik kepada negara Belanda gitu. Yang mana waktu itu ada perwakilan dari Nufik Neso juga. Waktu itu pelaksanaan workshopnya itu di Sabuga ITB kalau nggak salah. Oke. Nah, dari mulai itulah saya bertekad untuk ingin gitu bisa melanjutkan studi di Belanda, dan salah satu beasiswa yang saya ingin ikuti itu yaitu ya beasiswa Stunet ini gitu. Nah, maka dari itu ketika sekarang saya diberikan kesempatan, dan juga sebelumnya saya mengikuti eh, bukan mengikuti, saya memilih fokus jurusan saya itu di politik internasional, dan saya rasa ketika saya memilih politik internasional dan harapan saya yang tadi di semester 2 itu bisa saya sambungkan gitu ke beasiswa Stunet. Nah, kenapa saya memilih beasiswa Stunet? Karena seperti yang kita tahu, beasiswa Stunet ini merupakan beasiswa yang paling populer gitu eh, ketika ditanya mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di Belanda itu berharap bisa mendapatkan beasiswa Stunet gitu, Bu. Mungkin itu, Bu. Oke. Uh, ya, terus kenapa kamu kaitkan sunat ini dengan, kamu kan ilmu politik ya? Ya, Kamu ilmu politik kan, bukan apa sih, jurusan kamu apa? Politik atau hubungan internasional? ilmu politik. Ilmu politik ya. Kenapa? Kenapa? Ya, karena memang ilmu politik ya hubungan internasional juga merupakan ranah dari politik itu sendiri, Bu. Karena Hmm. seperti yang saya sebutkan tadi, fokus saya itu di politik internasional, dan salah satu kajiannya itu membahas tentang diplomasi hubungan Indonesia dengan beberapa negara Hmm. di dunia gitu. Salah satunya ya hubungan Indonesia dengan negara Belanda gitu, Bu. Oke. Sementara ini, menurut menurut observasi kamu, secara umum, hubungan Indonesia Belanda, secara bilateral, hubungan Indonesia Belanda, gimana? Maksudnya dari berbagai, mungkin kamu bisa sebutkan dari berbagai sisi atau dari berbagai perspektif, gimana? Ada yang bisa di-share nggak? Ya, kalau misalkan kerjasama Indonesia dan Belanda cukup baik, Bu, sejauh ini, apalagi eh, ya Apa yang meskipun menonjol? Apa yang menonjol dari kerjasama bilateral Indonesia Belanda? ya meskipun kita tahu bahwa Indonesia dan Belanda punya sisi histori yang cukup kelam pada masa lalu, tapi alhamdulillah gitu, Bu, untuk beberapa tahun selanjutnya hubungan Indonesia dan Belanda itu cukup membaik. Terlebih lagi ketika adanya kerjasama Stunet ini gitu, yang mana sudah dibangun sudah lebih dari 20 tahun lebih kan ya, Bu, sampai Iya. Yeah. saat ini gitu. Eh, Ya saya rasa untuk hubungan Indonesia dan Belanda cukup baik, dan Belanda juga selalu eh, selalu berusaha gitu untuk bisa terus melakukan hal baik kepada Indonesia. Salah satunya ya melakukan kerjasama di beberapa bidang, baik itu bidang ekonomi, kesehatan, eh, adapun pendidikan ini sendiri gitu, Bu. Oke, saya yang kamu mau tanyakan ke saya apa? Yang pertama, saya ingin mengenal lebih jauh mengenai Novik Neso Indonesia, dan yang kedua ingin mengenal lebih jauh tentang program beasiswa Snodadi itu sendiri. Itu, Bu. Ya.
Mungkin yang pertama saya ingin mengetahui latar belakang bagaimana hubungan bilateral Indonesia dan Belanda ini bisa terjalin dalam dalam topik Neso Indonesia ini, Bu. Ya sebenarnya Nufik Neso Indonesia itu adalah bagian dari Nufik ya. Nufik itu adalah suatu organisasi internasional di Belanda yang mengkhususkan untuk urusan internasionalisasi dari pendidikan tinggi. Itu bukan organisasi pemerintah, tapi dibiayai oleh pemerintah. Di dalam hal ini Nufik dibiayai oleh Kementerian Pendidikan. Ya. Nah, tapi untuk program-program beasiswa di dalamnya banyak sekali kegiatan yang menjadi tugas Nufik. Salah satunya adalah mengelola beasiswa. Jadi ada urusannya banyak. Jadi gue coba beasiswa, tapi misalkan mengelola alumni dan sebagainya. Jadi salah satunya adalah manajemen beasiswa. Nah ini beasiswa ini diberikan oleh pemerintah Belanda juga, tapi melalui Kementerian Luar Negeri. Gitu. Jadi ini agak sedikit unik gitu, sehingga mungkin kaitannya dengan bilateral tuh situ. Karena memang dari awal memang asal muasal dananya itu memang selalu dari Kementerian Luar Negeri Belanda. Jadi pasti kalau Kementerian Luar Negeri itu untuk kepentingan bilateral. Jadi memang ini salah satu instrumen bilateral dari Belanda pada Indonesia seperti itu. Dan kami Nufik Neso khusus untuk student saya banyak biasa tuh baik banget dari Belanda tuh ada berbagai banget sih, ada berbagai macam gitu ya. Dulu ada NFP, terus kemudian ada itu yang full tuh NFP, terus kemudian digantikan sekarang oleh OKP, ada Stunet, ada High Hands dulu HSP, terus ada juga beasiswa Orange Tulip Scholarship, tapi itu bukan beasiswa, itu cuman potongan uang kuliah dari university ya, kalau saya nggak anggap itu sebagai satu beasiswa. Nah, yang pure dari pemerintah Belanda itu yang tadi saya sebutkan sebelumnya, full scholarship ya, jadi full right scholarship istilahnya. Ya memang itu diberikan kepada Indonesia, hostnya secara khusus diberikan kepada Indonesia. Jadi itu sebenarnya bilateral, jadi tidak ada sunat di negara lain. Jadi kalau misalkan yang multilateral Belanda juga punya, misalkan OKP, NFP, DUNIC, itu multilateral, jadi bukan cuma Indonesia yang menerima. Jadi ada India, negara-negara Asia Selatan seperti Bangladesh, kemudian Afrika, itu juga menerima. Gitu. Jadi itu bagian juga dari instrumen kerjasama juga, tapi multilateral. Multilateral. Nah, kalau student ini pure bilateral, jadi nggak ada student di tempat lain. Tapi OKP ada di Indonesia, ada di Afrika Selatan, ada di mana lagi, di India, gitu ya. Jadi itu bedanya, gitu. Apalagi ya, mungkin sebagai pembuka itu kali. Ya baik Bu, berarti bisa di make sure kembali ya bahwa Nufik Neso ini merupakan organisasi non pemerintahan ya Bu, yang berada di Indonesia. Non-profit non-profit juga. Non pemerintah ya, jadi tapi dibiayai oleh pemerintah. Emangnya agak unik. Kami agak unik. Jadi tugas kami adalah dalam konteks student ataupun beasiswa yang lainnya adalah kita sebagai implementing agency. Jadi kita yang untuk student kita fully mandated untuk memanage beasiswa ini. Jadi kalau OKP itu OKP itu ada unsur embassy yang masih ada campur tangan embassy di situ. Tapi kalau student full kami Neso Indonesia itu benar-benar dimandatkan. Jadi kami accountable, kami harus laporan ke embassy ya, sebagai wakil dari Kementerian Luar Negeri Belanda. Jadi kita laporan kita ke embassy di Jakarta seperti itu. Ya, kalau dilihat dari tahunnya Bu, tahun pertama kali Nufik Neso dan Indonesia ini dan Belanda ini, ya antara Indonesia dengan Belanda ini terjalin itu pada tahun berapa Bu?
Oh, saya belum lahir itu. 2010, 2000, tahun 2000. Saya 2010 saya baru masuk ke Nufik Neso. Jadi mungkin setengah perjalanan ya, setengah perjalanan sunat saya baru masuk. Jadi 2000, tahun 2000. Tahun 2000 sunat sunat batch pertama. Ya. Ya. Begitupun dengan Nufik Neso ini, begitupun dengan Dulu, adanya dulu Nufik namanya Neso. bukan Nufik Neso, dulu namanya NEC. Oh, naik. Netherlands Education Center nggak salah. Oh, NEC. Nah itu. Terus kemudian berubah menjadi Nufik Indonesia itu tahun berapa ya, saya lupa, 2006 atau 2007. Saya belum lahir soalnya. Terbit saya di situ. 2006 atau 2007. ya. Berubah menjadi Nufik Indonesia. Itu. Ya, kalau boleh tahu kenapa milih Indonesia ya, Bu? Wah, kenapa ya? Iya ya, jelas salah satunya apa namanya, karena historical ties ya, bisa itu. Terus kemudian juga kepentingan. Kalau balik ke belakang historical ties, kita juga bisa melihat kepentingan, bisa melihat ke depan, ya kan. Ke depan ya dia lihat sama Indonesia perspektif strategis sebagai satu negara secara geopolitis, apa, kita terbesar di ASEAN, ya kan. Dan memang Eropa ini kan mau masuk ASEAN kan sebenarnya. Kalau masuk ASEAN dia mau nggak mau harus apa ya, you have to win the heart of Indonesia. Nggak mungkin orang masuk ASEAN tanpa dengan mendisregard Indonesia, itu nggak mungkin. Jadi pintu masuk ke ASEAN itu menurut saya Indonesia. Jadi dia nilai strategis secara geopolitis yang menurut saya salah satunya kenapa ada Stunet gitu loh. Kenapa cuma ada di Indonesia? Selain juga karena tadi historical ties dan memang sedikit banyak memang ini dulu apa ya, didorong oleh inisiatif mantan ketua Bappenas pada saat itu, Profesor Dr. Kwikiangi, yang dia juga lulusan Belanda, Erasmus ya. Dia minta lah kasarnya, dia minta sama Belanda untuk mengallocate certain fund untuk membantu capacity building program untuk orang-orang Indonesia. Tapi jadi ini lobbynya Pak Kwik ini cukup kuat pada saat itu, sehingga ya dikucurkan tahun 2000. Jadi tidak bisa mendisregard peran Pak Kwikiani pada saat itu. Ya, baik, Bu. Lalu selanjutnya, ada nggak sih, Bu, visi, misi, serta tujuan dari Nufik Neso serta program beasiswa Stunet ini? Mulai dari visi, misi, serta tujuannya, Bu. Ya kalau visi misi Nufik Neso sih gampang, mau mengimplementasikan program beasiswa Stunet yang accountable, yang profesional, yang transparent dan impactful. Ya, jadi yang berdampak gitu. Jadi bukan cuma sekedar banyak-banyakan awarding, tapi juga dampaknya seperti apa dan relevan dengan agenda pembangunan Indonesia. Jadi kami itu biasanya kalau ada evaluasi setiap berapa tahun, saya lupa, 3 atau 4 tahun ada external evaluation. Itu 3 hal yang dilihat. Satu, relevance, terus kemudian kedua effectiveness, yang ketiga efficiency. Relevance itu ada relevansinya nggak sih program studi itu dengan agenda pembangunan Indonesia, dengan bilateral cooperation Indonesia Belanda. Itu harus dilihat, sehingga misalkan pemilihan program studi juga harus mengacu ke sini gitu loh. Terus kemudian effectiveness. Nah, effectiveness ini orang-orang yang udah dapat beasiswa sunat pulang, apa yang dia perbuat, apa yang dia hasilkan, itu efektif nggak gitu loh. Itu kita bicara tentang impact, tentang dampak. Kemudian efisiensi itu kita bicara tentang internal manajemen kita. Itu gimana kita dengan resources yang ada di NESO bisa menghandle
manajemen dari beasiswa student ini, mulai dari promosi, outreach, sampai seleksi, aplikasi, sampai monitoring evaluation. Itu efisiensi. Jadi dengan resources yang seminimal mungkin bisa mendapat hasil yang seoptimal mungkin gitu. Jadi saya rasa sih itu kalau dari si Neso ya tujuannya. Tapi kalau dari sisi Belanda saya rasa sih quite clear ya, bilateral. Indonesia is too important untuk Belanda kalau menurut saya, untuk tidak di-treat secara khusus gitu loh kalau menurut saya. Jadi ya kita lihat aja embassy Belanda di Indonesia itu mungkin yang besar di dunia. Ya kalau kita saya pernah dulu ke embassy di Malaysia, embassy Belanda di Malaysia itu cuma satu ruangan di satu gedung tinggi gitu. Jadi nyarinya bingung gitu kan, nggak ada benderanya, nggak ada apa, terus masuk ke gedung terus kemudian oh ya embassy Belanda sekian gitu, baru kelihatan setelah kita sampai lantai bahwa itu satu embassy gitu. Kalau di sini kan paling besar, ada apa segala macam, ada perpustakaan, ada auditorium macam-macam gitu loh. It's a big complex. Itu tuh menunjukkan betapa peran Indonesia atau posisi Indonesia di mata Belanda itu sangat amat strategis. Ya, baik Bu. Lalu selanjutnya, apakah Nupik Neso dan beasiswa student ini sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku? Karena saya lihat juga kalau LPDP itu punya undang-undang khusus sendiri gitu Bu. Apakah Nupik Neso dan student ini punya hal yang sama Bu, undang-undang khusus untuk mengatur hal tersebut? Ya ini kita harus merefer kepada ini ya, kepada kalau kami, dasar kami adalah kontrak dengan pihak Kementerian Pendidikan, Kementerian Luar Negeri, ada kontrak, kita kontrak. Tapi bahwa di Kementerian Luar Negerinya sampai dikeluarin keputusan tentang beasiswa student, saya nggak tahu ininya apa, apakah undang-undang atau apa, saya nggak tahu. Tapi kalau Novik Indonesia bekerja atas dasar kontrak kerja per fase biasanya ya. Nah, jadi kita ini udah sampai fase 6 sekarang. Udah terakhir di fase 6 itu setiap fase ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun. Jadi kita kontraknya itu setiap fase. Jadi tanda tangan direktur Indonesia dengan pihak embassy, biasanya pihak embassy di sini yang mengeluarkan. Nah, lalu apakah kontrak tersebut sudah sesuai Bu dengan yang diharapkan? Oh ya, ya maksudnya ada yang tercapai, ada yang kurang tercapai, pasti ada lah. Itu mesti dilihat satu ya, maksudnya. Tapi secara umum sih bisa saya sampaikan sangat baik ya, dalam arti karena gini, student itu kan tujuannya meningkatkan kapasitas dari human resource Indonesia sebenarnya gitu ya, supaya dia kompetitif dan sebagainya. Mungkin sedikit gambaran di awal itu target grupnya agak sedikit beda. Jadi student ini berevolusi. Jadi pada saat awal itu adalah pure development aid. Ini mungkin penting untuk digarisbawahi. Jadi itu adalah bantuan. Ya. Bantuan itu is a gift. Adalah. Jadi bantuan, nah sehingga kalau bantuan itu kan beda kan targetnya. Jadi dan pemikiran mereka pada saat tahun 2000 itu Indonesia memang masih harus dibantu dari sisi peningkatan kapasitas human resource-nya. Jadi bantuan, sehingga kalau tujuannya bantuan, sehingga kesananya pengaruh tuh requirement-nya jadi beda, target grupnya beda. Jadi karena bantuan itu prioritas areanya juga beda. Jadi cara penilaian berbeda, cara seleksi. Jadi, misalkan pada waktu bantuan itu, misalkan kamu ada cewek dari Papua, terus cewek dari Papua, terus dia ambil public health waktu itu,
kemungkinan udah pasti terima karena ada prioritas Papua outside Java, terus gender sama prioritas area sendiri, misalnya public health pada saat itu, sehingga misalkan diadu sama cowok dari Jakarta terus bidangnya misalkan MBA gitu kan, udah pasti kalah ya. Jadi di situ kelihatan memang pemerintah Belanda ingin membantu meningkatkan istilahnya bantuan gitu, bantuan, sehingga target hidupnya juga berbeda. Nah, dengan berjalannya waktu perubahan itu terjadi, sehingga akhirnya dari yang tadinya perseorangan, kemudian prioritasnya itu tahun berapa ya, saya lupa, 2013 apa 12 saya lupa, itu kita ada namanya prioritas diberikan kepada partner institution. Jadi ada, saya lupa 15 sampai 20 institusi Indonesia yang merupakan prioritas gitu. Jadi siapapun dari dari yang berasal dari organisasi yang listed itu mendapat prioritas. Misalkan ya memang masih didominasi oleh pemerintah, tapi ada juga NGO misalkan, atau badan pemerintah dan departemennya, badan arsip juga waktu itu ada, saya lupa, ada sekitar 15 sampai 20 gitu. Nah, dia mulai bergeser gitu ya. Yang dibantu organisasinya gitu dengan mengirim individunya gitu. Tapi sebenarnya Sunat sendiri tuh punya modality 4 tadinya. Pertama adalah individual scholarship ya, master. Terus kemudian individual scholarship short course, terus group training yang disebut TMT, tailor-made training, sama refresher course. Refresher course itu untuk alumni yang sudah pulang perlu di refresh gitu lah. Nanti orang Belanda biasanya datang ke Indonesia terus ngasih refresher course gitu. Nah, sebenarnya keempat modality ini berhubungan gitu loh. Jadi berhubungan dalam arti tujuan awalnya adalah ujung-ujungnya harus meningkatkan kapasitas organisasi Indonesia sebenarnya melalui individu-individunya gitu. Nah, kemudian ya dengan berjalannya waktu dianggap mungkin sudah cukup baik gitu ya. Pada tahun mungkin mulai surat 5 itu tahun berapa ya, saya lupa. Mungkin Afwan udah bantu cek nanti ya, udah mulai 5 tahun terakhir inilah ya. Ini berubah. Karena apa? Indonesia berubah gitu. Jadi kita di mata Belanda tidak lagi dianggap sebagai developing country. Jadi mulai dianggap sebagai transitional country. Udah nggak dianggap negara miskin lah kasarnya, tapi sudah transitional, udah masuk G20 segala macam, udah satu hal yang menunjukkan bahwa kita at the higher level sekarang. Nah, itu disikapi oleh pemerintah Belanda dengan merubah policy dari beasiswa student. Jadi pada saat itu tidak lagi ada prioritas perempuan. Tidak ada lagi prioritas untuk outside Java. Tidak lagi ada prioritas untuk lagi ya, lupa saja, kalau saya gender sama geographical spread ya. Nah, karena mereka percaya orang Indonesia udah tidak perlu dibantu full gitu, sehingga pada saat itu beasiswa student berubah menjadi apa yang disebut dengan merit based scholarship atau excellence base. Jadi bukan bukan 8 lagi. Nah, ini merupakan satu turning point yang cukup besar buat student karena berubah semuanya. Prosesnya berubah, targetnya, tujuannya berubah, prosesnya berubah, semuanya berubah gitu, sehingga ini juga berubah, prioritas areanya juga berubah.
mengikuti perkembangan zaman tentunya. Karena sekarang law, security and rule of law itu sekarang cuma mau yang berhubungan dengan cyber security gitu. Jadi nggak lagi tuh misalkan law, business law atau tata negara, hukum tata negara itu udah nggak lagi. Gitu. Karena dianggap udah lewat kita gitu. Dan kemudian ada LPDP, ya kan? LPDP is the biggest scholarship provider in the world gitu kan. Dia berada ngapain bantu lagi dong dari LPDP? Itu kan LPDP sudah segabung-gabung gitu banyak banget kan LPDP ribuan. Nah, cuman memang saya melihat ini pengamatan saya ya, bukan satu fakta dari yang saya lihat, tapi ini berdasarkan pengalaman saya sebagai berdasarkan observasi saya atau analisa saya bahwa tetap dipertahankan beasiswa student pada saat itu karena the strategic importance of Indonesia gitu. Jadi apapun harus ada beasiswa untuk Indonesia, so to speak. Gitu. Jadi walaupun sekarang student sudah nggak ada kan, jadi terakhir itu ke tahun lalu itu kami sudah diminta untuk partnership. Jadi sekarang Belanda approach-nya beda, partnership. Itu kan udah sama-sama ini karena jadi gini loh, bego-begoannya tuh gini. Kita dianggap sudah mulai pinter nih, udah mulai mampu, capacity kualitas dari HRD kita sudah membaik, jauh membaik pada 10 tahun yang lalu. Nah, karena itu bukan tangan di bawah, tapi kita setara gitu loh. Nah, jadi tema yang cocok adalah partnership kan, gitu. Kita kerjasama, kita sama-sama ini kok, sama-sama mampu, sama-sama pinter gitu kan. Jadi pada saat itu diputuskan tahun 95 nggak saya, mungkin Afwan nggak bisa bantu cek untuk datanya. 95 itu mulai kita Indonesia dikasih target untuk co-funding. Jadi kita co-fund patungan lah ya, patungan dengan institusi Indonesia yang mau patungan, yang mau invest gitu di scholarship. Nah, itu kita buka, jadi dan itu mendapat prioritas. Jadi kalau yang co-funding tuh kita prioritaskan tentunya dengan kalau eligible ya, dengan syarat tetap harus eligible. Cuman misalkan ada yang eligible sama-sama nilai sama, yang co-funding lebih diutamakan gitu. Nah itu mulai itu ya sama dengan Mahkamah Konstitusi, dengan waktu itu dengan Perumnas, dengan apa lagi ya, dengan co-funding aja. Nah bahkan sekarang akhirnya kita kerjasama dengan PDP gitu. Jadi itu in the name of partnership tadi. Jadi saya pikir ini satu perjalanan, satu evolusi yang menarik untuk dilihat gitu ya. Gimana satu instrumen politik seperti Stunet itu berubah juga, berevolusi juga sesuai dengan evolusi di dunia politik gitu loh, ya kan? Nah ini ASEAN sudah menjadi ASEAN Community kan? Nah ini satu buat Belanda itu satu hal yang menggiurkan gitu loh, dari sisi apapun ASEAN gitu ya. Nah ini dia mau masuk ke ASEAN kalau dia tidak istilahnya tidak memenangkan hati Indonesia, itu kayaknya bakal susah. Jadi kalau saya lihat sih masih, makanya mereka mungkin juga tidak ada dana, tapi mereka mau memperjuangkan scholarship diusahakan tetap ada gitu loh. Kira-kira gitu. Apalagi? Ya, tadi kan Ibu di sebelumnya sudah mention kalau kontrak tersebut itu sekarang masuk ke fase 6. Nah, apakah memungkinkan terjadinya fase-fase berikutnya? Lebih
terlebih lagi kan nanti di tahun 2024 itu bakal ada pemilihan presiden lagi, otomatis presiden juga bakalan Kenapa? Pemilihan presiden kenapa? enggak, Apa maksudnya hubungannya sama Cina? bakalan mempengaruhi juga terhadap kebijakan dan kerjasama antara Indonesia dengan Belanda apa tidak menurut Ibu? Oh iya, ya pasti lah pasti. Maksudnya pemimpin baru pasti kan punya kebijakan baru, punya prioritas baru. Jadi ya misalkan waktu kami kerjasama sama LPDP itu pada waktu rapat pertama saya ingat banget direktur LPDP bilang kami ini kekurangan awardee dari bidang maritim, bidang apa lagi ya sebetulnya. Padahal itu adalah development agenda Indonesia kan, di JPMN yang dulu sampai 2025 masalah itu bidang-bidang apa prioritas Indonesia kan jelas belum bisa di cover oleh LPDP. LPDP ya dia punya duit tapi mencari kandidat di bidang yang kita mau itu nggak segampang itu gitu ternyata. Makanya saya suka banget kerja sama dengan LPDP ini karena sangat komprehensif, bukan cuma sekedar join urunan duit loh ya, tapi proses kita dari proses menentukan apa areanya apa, bidang studinya apa, universitasnya apa, itu benar-benar didasari oleh interest kedua negara gitu loh. Jadi itu menurut saya itu kerennya di situ. Kalau yang lain sebenarnya misalnya sama MK atau sama Kominfo itu cuma urunan duit. Jadi yang melakukan itu semua kita. Itu mulai dari semuanya kita. Kalau ini sama LPDP ini sampai seleksi kita lakukan bareng. Jadi apa document base kita terus semua interview substansi LPDP. Jadi dapat gitu loh. Apa ya? Yang kita mau tuh dapat, profil yang kita mau tuh dapat. Saya terus terang yang tahun ini tuh saya senang banget karena kualitasnya bagus dalam arti cocok sama yang kita mau, sama yang kita cari gitu loh. Nggak gampang loh nyari kandidat tuh nggak gampang. Banyak yang mau scholarship tapi tidak banyak yang bisa membuat yang bisa mematchkan antara profil dia dengan profil beasiswa yang dia lamar gitu. Bisa tuh orang buat satu motivation statement dia kirim ke LPDP ke SUNAT dia nggak bisa lah ya kan, mesti itu nggak mungkin sama karena dia meyakinkan pihak yang berbeda. Untuk itu dia harus tahu tujuan tiap beasiswa itu beda juga kan gitu, dan itu makanya saya suka ketawa kalau dapat itu apa baca motivasi kepada LPDP saya kirim, pasti saya kirim tukar gitu kan. Karena dia pasti bikinnya sama, cuma diganti itunya doang, diganti kepadanya gitu loh. Nah itu jadi challenge-nya itu. Menurut saya apa ya? Kalau kita bicara tentang bilateral hubungan bilateral itu kita bicara tentang diplomasi kan ya. Ini satu menurut saya diplomasi yang cantik sih sebenarnya, cukup cantik, tapi memang harus bisa dikembangkan menjadi program yang lebih relevan. Jadi karena relevan ini kan kadang berubah kan. Dulu mungkin ya pada waktu awal yang relevan itu adalah bagaimana caranya banyak orang dari Indonesia Timur untuk sekolah luar negeri, misalnya gitu. Hanya sesederhana itu. Tapi sekarang mungkin beda lagi gitu relevansinya gitu. Mungkin sekarang lebih relevan mengirim awardee yang bidang logistik, supply chain, maritim gitu, karena kita masih sangat lemah di situ. Makanya jarang itu ada orang yang mau belajar itu gitu. Semuanya pengennya hukum bisnis law gitu kan, suatu apalah yang populer seperti itu. Ya gantian aku kalau dijak ngomong nggak bisa berhenti. Ya Bu.
Ya. Berarti kalau misalkan seperti itu kemungkinan untuk kembalinya lagi student yang pure yang eligible gitu Bu, itu bakalan tidak ada lagi ya Bu, karena sekarang lebih ke kopan. Saya nggak bisa bilang tidak ada lagi, saya nggak tahu karena ini benar-benar saya nggak punya kontrol ya. Kita kan cuma implementing agency, kita hanya menjalankan mandat yang diberikan kepada kita gitu ya. Tapi sebenarnya secara objektif, sebenarnya saya melihat dari hasil studi selama ini, terus kemudian perkembangannya, sebenarnya sih instrumen ini tetap penting gitu, instrumen. Jadi saya cukup yakin pemerintah Belanda, walaupun saya nggak tahu bentuknya apa, dia tetap akan committed dengan hubungan bilateral melalui melalui sektor pendidikan atau knowledge ini. Itu saya juga ya, cuma saya nggak tahu bentuk what they have in mind sekarang, saya nggak tahu gitu loh. Apakah melalui scholarship, apakah melalui joint research, saya nggak tahu juga itu. Karena sekarang ini lagi marak di encourage masalah joint research. Gitu kan, kita punya BRIN, ya kan? Itu juga apa? Kita sekarang berhubungan juga sama BRIN gitu, karena uangnya untuk Indonesia juga di situ untuk riset ya, untuk riset. Sebenarnya saya cukup optimis sih, tapi bukan dalam bentuk sunat. Mungkin sunat itu memang tepat pada zamannya gitu loh. Jadi pada zaman kita transitional kemarin ini cukup efektif menurut saya. Di sini kita menghasilkan sekitar 4.000 lebih alumni yang dari individu, altogether total hampir 5.000 alumni. Yang itu saya pikir cukup signifikan, baik dari sisi jumlah maupun dari sisi impact. Ya kita bisa bicara beberapa alumni yang memang ya apa yang diharapkan dari mereka kejadian gitu. Jadi memegang posisi kunci, posisi strategis itu cukup banyak gitu, sehingga kami lihat juga ada optimisme dari kami ya tentang lanjutan dari program SUNET ini. Walaupun saya nggak yakin namun SUNET gitu, tapi apa saya nggak tahu. Gitu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya tadi kan Ibu juga sudah mengutarakan kalau misalkan alumni juga berperan gitu. Salah satu programnya itu yaitu referencer course ya Bu. Nah, ada lagi nggak Bu program-program lain yang alumni lakukan gitu terhadap si program tersebut itu yang menjadi penguat antara hubungan kerjasama Indonesia dan Belanda selain dari refresher course tadi Bu? Siapa yang melakukan? Alumni. Ya, alumni Bu. Refresher course itu sebenarnya course untuk alumni, bukan oleh alumni. Jadi course yang diberikan oleh institusi pendidikan tinggi di Belanda untuk mengupdate lah gitu alumni dengan ilmu-ilmu terbaru lah gitu. Mereka udah belajar di Belanda, terus kemudian kerja lagi, balik kan ke sini kerja, terus mungkin beberapa saat kemudian mereka harus diupdate tentang apa sih perkembangan terkini dari ilmu mereka gitu loh. Itu sebenarnya refresher course. Oh ya Bu, paham. Kalau seperti itu berarti pertanyaannya diganti Bu. Sekarang bagaimana peran dari alumni itu sendiri Bu terhadap hubungan kerjasama Indonesia dengan Belanda? Sangat krusial, sangat strategis. Justru sekarang gini, sebenarnya Belanda itu kan mendidik memberi bantuan kepada Indonesia melalui individu-individunya. Ya, there is no such thing as a free lunch gitu kan. Dalam arti mereka pasti punya tujuan. Tujuannya meningkatkan kapasitas HRD. Terus kenapa kalau kapasitas HRD-nya
Bagus terus kenapa? Untung nggak buat Belanda, ya kan? Nah itu saya melihat bahwa mereka mengharapkan orang-orang yang bisa menjadi spearhead apa ya? Ujung tombak, dari kerjasama Belanda Indonesia. Ya, nanti mereka-mereka ini yang beri di depan untuk membuka jalan ke arah ke arah kerjasama di berbagai bidang gitu. Jadi misalkan dia lulusan lulusan Leiden misalnya gitu. Kemudian dia punya keahlian di bidang di bidang hukum negara, mungkin dia bisa, atau restorasi archive lama itu mungkin bisa dikerjasamakan. Nah ini biasanya alumni jadi ambasador kedua belah pihak, ambasador untuk Belanda juga ambasador untuk Indonesia. Jadi kami menganggap alumni ini penting sekali, penting banget. Jadi bahkan kami juga ada dibentuk akhirnya ikatan alumni Sunat, IM Sunat itu. Mungkin kalau mau menambah itu bisa minta Afwan hubungi Noel ketuanya, itu bisa ngobrol-ngobrol juga biar dapat insight juga. Ya karena emang banyak alumninya gitu. Jadi saya rasa alumni sangat penting, sangat penting. Justru alumni ini yang dia akan bisa yang diharapkan berperan dalam bilateral cooperation ini gitu. Aktornya dia sebenarnya. Iya Bu, berarti sudah terbentuk ya Bu ikatan alumni Stunet itu. Udah ada. Udah. Kalau di program mau bicara minta dengan Noel. Noel itu dia kerjanya di MK. Dia sekarang kepala bagian hubungan internasional. Ini pas tuh. Ya, baik Bu, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah para alumni tadi yang Ibu sebutkan itu sudah sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh Stunet maupun Upik Neso itu sendiri, Bu? Secara umum sih ya, kalau berdasarkan dari hasil survei ya, kita setiap batch selesai pasti kita ada yang survei gitu kan. Survei kepada workinya, kepada institusi tempat dia bekerja, itu ada semua. Dan so far sih mereka merasakan manfaat dari bersekolah di Belanda, baik itu degree maupun non degree, ya di short course maupun master ataupun KMT. Ya, untuk selanjutnya Bu, apakah Ibu menemui hambatan ataupun dukungan ketika menjalankan program Stunet ini, Bu? Hambatan banyak hambatannya. Ya pertama tentunya yang paling penting itu adalah hambatan challenge saya buat hambatan konsumen. Challenge yang pertama adalah mencari the right candidate. Itu yang tidak semudah yang dibayangkan. Memang banyak yang mau beasiswa, banyak banget gitu. Di jalan tanyain mau di Belanda nggak, pasti mau gitu kan, siapa yang nggak mau. Tapi masalahnya kita mesti menemukan the right candidate, karena ini adalah satu investasi kan. Jadi satu investasi dari pemerintah Belanda. Jadi we have to make sure kita invest di orang yang benar gitu kan. Nah itu makanya pentingnya kita mengetahui kira-kira untuk di mana kita mencarinya gitu. Sehingga kita harus misalkan mempromosikan program ini ke tempat-tempat atau organisasi yang cocok gitu loh. Jadi kayak misalnya kemarin itu yang LPDP itu karena bidangnya khusus, kita nggak bikin satu outreach promotion program yang mass, tapi kita langsung fokus gitu loh. Misalkan yang di bidang tata kelola air dan teknologi gitu kan.
itu orang PUPR, orang yang gitu-gitu gitu. Nah itu ya nggak mudah kan untuk mengidentifikasi itu gitu. Terus kemudian untuk apa? Untuk misalkan development study misalnya siapa kita, apakah kita harus ke universitas, belum tentu juga gitu. Kalau mes mungkin oke gitu ya, mes promosi sekedar memberikan awareness gitu loh. Tapi kalau memang kita udah tujuannya untuk menseleksi, nggak bisa. Kita harus tahu siapa yang mau kita sasar gitu loh. Nah itu yang menurut saya cukup challenging karena garbage in garbage out kan. Jadi saya takutnya yang masuk itu tidak sesuai. Jadi saya nggak apa-apa dikit tapi sesuai gitu, apa sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Itu sih yang saya rasa sebagai challenge. Terus kemudian apa lagi challenge-nya? Nggak ada sih kalau menurut saya, ya teknis lah ya, Van ya. Apa Van? Challenge-nya menurut kamu apa? Yang ya sama sustainability dari program. Jadi kadang kan sama di Indonesia ganti pemerintahan ganti kebijakan, ya kan? Di Belanda juga begitu gitu loh. Ganti pemerintahan ganti kebijakan. Makanya saya juga nggak tahu nih di sini gimana gitu kan. Kita sekarang mungkin akan dialihkan ke OKP, tapi OKP sendiri juga belum fix nih katanya yang second phase-nya ini nggak tahu gimana. Ya wait ya, kita sebenarnya cuma implementing agency, jadi ya kita membantu mengimplementasikan. Ya, baik Bu. Nah itu kan tadi proses rekrutmen itu jadi hambatan ya Bu. Nah kira-kira selama proses rekrutmen itu apakah sudah menemui ketetapan atau ketepatan itu terhadap penerima beasiswa SUNET itu sendiri menurut Ibu? Secara umum sih cukup tepat. Walaupun kadang ada juga ya yang ya apa ya yang nggak tepat gitu ya. Karena kan kita juga punya keterbatasan juga dulu waktu awal setengah sampai tahun 2000 berapa ya? Mungkin 2015 mungkin ya. Atau 16 ya lupa. Itu student itu cuma document based selection. Bayangin, kita mesti milih cuma berdasarkan dokumen. Memang mereka sudah LOA dari university. Secara akademik mereka udah di assess oleh university. Jadi kita nggak ada urusan kalau apa, kita percaya deh kalau udah universitas Belanda bilang oke dari sisi akademik, tapi yang lain kan belum. Nah ini menurut saya waktu itu agak ini juga ya, agak susah juga, tidak bisa menggali lebih dalam. Nah kemudian kita tahun 2017 atau 18 kita mulai mengadakan interview dan juga semacam tes psikologi. Nah di situ saya senang karena saya bisa melihat dari sisi lain, kesiapan dan sebagainya. Karena kan sekali Belanda aja bukan nggak cukup cuma pintar, tapi kesiapan mental, resiliensi orang itu juga menjadi faktor utama untuk keberhasilan dia. Gitu. Jadi ya saya merasa ya apa ya ya lebih akurat dengan banyaknya instrumen seleksi itu gitu. Ya baik Bu, berarti lebih untuk sekarang mau jadi lebih akurat lagi ya Bu, meskipun ada Iya beberapa. iya. Nah, Ya, saya agak miris ya maksudnya pada saat kita udah boleh memilih secara lebih akurat,
dananya belum jelas nih yang tahun depan. Mudah-mudahan OKP on berarti dia bisa 5-10 tahun lagi. Itu lumayan gitu untuk modal kita gitu. Karena sebenarnya udah cukup bagus ininya, apalagi kayak sama LPDP ini bagus banget, menurut saya bagus banget. Karena sangat komprehensif, emang jelimet, karena kita menyatukan dua proses yang beda banget, timeline yang beda banget, jadi sampai sekarang aja masih belum beres. Tapi at the end saya senang melihat hasilnya, gitu, keren-keren gitu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, kan tadi juga Ibu sudah make sure ya kalau misalkan di awal itu student hanya hanya lebih gimana Ibu bahasanya, jadi lebih mengutamakan kepercayaan gitu ketika sudah mendapat LOA dari kampus, dari universitas di Belanda, lalu LPDP memberikan beasiswa tersebut kepada mahasiswanya. Dan tapi untuk sekarang bagaimana gitu cara mengetahui apa saja kegiatan-kegiatan mahasiswa di Belanda yang mendapat beasiswa student itu Bu? Apakah ada yang memonitoringnya? Oh, maksudnya monitoring gitu? Iya, untuk mengetahui apa saja gitu. Ya sebenarnya sih kami kalau mekanisme gini, grant itu jadi kan apa sih grant, tapi hibah ya, jadi grant yang diberikan kepada mahasiswa itu tidak diberikan langsung kepada mahasiswa, tapi diberikan kepada university nanti yang ngurusin gitu, mulai dari bukain bank account, terus kemudian ngurusin visa, itu university semua, sampai student counselor misalnya yang stres, itu university kita bayar manajemen fee untuk tiap anak kepada university, itu kita bayar. Jadi mereka harus ngurusin anak-anak gitu Pak, kasarnya gitu. Nah sebenarnya kita terbantu dari situ, dari sisi monitoring harian ya, karena kita nggak mungkin bisa tiap hari, karena menurut kami yang paling layak untuk memonitor sih ya university. Mereka tiap hari kan ngeliat, ketemu. Kalau kita kan dari jauh, dulu banget. Itu mekanisme pemberian allowance itu langsung dari NESO. Setiap bulan ada satu officer khusus transferin itu uang bulanan ke mahasiswa itu. Tapi kita kan nggak bisa kontrol dia masuk sekolah apa enggak, bolos apa enggak. Ada bahkan yang tiba-tiba udah nggak pernah masuk sekolah, udah kawin sama orang Belanda, udah pacaran sama orang Belanda. Nah itu gimana? Nah itu kami agak rubah tuh sistemnya. Jadi semua grant kami kasih brek ke university, dan kemudian mereka yang akan manage. Nanti mereka laporan kita gitu. Jadi sistem kita juga cukup bagus, saya pikir. Dari saya juga dari LPDP juga bilang, wah enak banget tuh, karena LPDP sendiri nggak pakai sistem gitu, dia masih langsung loh anaknya. Itu bahaya, itu bahaya menurut saya. Bukan bahaya, ada resiko. Kalau kita dengan sistem ini kita meminimasi resiko. Jadi tadi pertanyaannya apa sih, apakah pernah mengalami seperti yang kamu terakhir? Ya, selama proses pendanaan itu mungkin adakah yang Ibu tadi sebutkan yang berpotensi untuk penyelewengan lah Bu istilahnya itu. Kalau misalkan langsung. Ya. Alhamdulillah sih sangat kecil lah, kalau saya bilang nggak ada. Pernah waktu itu yang paling besar, kasus paling besar itu adalah pernah ada kejadian satu kali double scholarship itu dengan LPDP. Itu sebenarnya karena universitasnya taunya itu anak student gitu loh. Karena kita kan langsung ke universitas, kita langsung kirim scholarship award letternya tuh, allocation letternya ke university. Jadi universitas A ini loh ada 10 anak yang diterima student di universitas kamu, jadi kamu buat budget kirim ke kami berapa biayanya, nanti kita kirim ke sana gitu.
Nah kalau LPDP kan enggak, LPDP itu mereka sistemnya bukan gitu, tapi uang masa dikasih ke anaknya, allowance juga ya kan, ke keluarganya, sehingga ada space lah, ada celah gitu loh untuk dimanfaatkan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab gitu. Mohon maaf Bu, itu mikrofonnya di mute. Oke, sorry, sorry, sorry. Ya jadi eh, tadi sampai mana yang saya cerita itu LPDP apa double funding sama LPDP sempat dengar ya. Tadi sampai ada celah, ada celah. Ya, ya, ada celah. Ya, jadi ada celah sistem di LPDP menurut saya ya memberikan celah walaupun sedikit untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu gitu. Kalau kita kan langsung brek begitu terus langsung ke uni urusannya uni gitu. Jadi resiko itu kita minimize. Saya cukup atau Afan cukup pegang satu orang misalkan di Leiden koordinator scholarship ya, udah pegang satu aja gitu loh. Dia yang akan ngurusin semuanya. Kalau satu anak kita urusin, waduh, sekarang sih nggak terlalu banyak ya. Dulu itu zaman 100 tiap batch itu bisa pegel kan. Siapa yang mau ngontrol? Iya. Ya Bu, ya, makasih. Berarti ada usaha juga dari beasiswa student itu untuk terus melakukan evaluasi-evaluasi agar student bisa menjadi lebih baik lagi. Iya, saya ya jelas lah apa yang saya lakukan sekarang itu sebenarnya untuk membuat satu. Kalau saya pribadi sih saya pengen ada satu beasiswa yang lebih lebih keren gitu dalam arti berorientasi di manage dengan secara lebih profesional, accountable, transparan, tapi juga dengan satu manajemen yang lebih menyeluruh gitu, misalkan funding gitu. Kalau kita bisa cari funding gitu loh. Jadi bukan cuma jadi fundingnya bisa bukan cuma dari satu source dari pemerintah Belanda, bisa mungkin nanti ada Sampurna Foundation misalkan ya saya nggak tahu, atau misalkan ada kementerian mana mau chip in gitu bisa sebenarnya karena potensi dana di Indonesia banyak sekali. Jadi itu yang saya masih optimis itu masih bisa di kita kita kutak-atik kita develop gitu. Jadi saya banyak banget di luar LPDP ya. Jadi, kayak kementerian tuh mereka punya pos. Cuman kadang mereka nggak tahu mesti membuat program seperti apa. BI punya. Menteri kemarin saya dengar barusan Pak Peter bilang SDM punya. Terus not to mention pemerintah daerah itu lebih kacau lagi itu. Duitnya banyak tapi nggak tahu mungkin mau ngerjain apa itu banyak banget sebenarnya. Jadi kalau menurut saya the chance is still there, the opportunity is still there. Cuma tinggal kita bagaimana meraih opportunity itu gitu, jeli terhadap opportunity itu yang ada gitu. Ya Bu, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kan pemberian beasiswa itu suka ada batas waktunya ya Bu, berapa tahunnya. Nah kalau misalkan mahasiswa yang diberikan beasiswa tersebut tidak mencapai waktu yang sudah ditentukan, bagaimana Bu? Apakah beasiswanya dicabut atau seperti apa? Ya, basically they have to finish on time. Itu sebenarnya udah harus, jadi nggak bisa. Nah kita kasih kelonggaran untuk extension ada sih ya maksimal 3 bulan tapi conditional. Jadi dia telat nggak bisa nyelesain itu kenapa? Kalau dia bilang karena ya saya susah waktu itu it's not about business itu ya
kamu itu bukan alasan gitu. Jadi terpaksa kami harus berhentikan, dia harus mendanai sendiri beasiswa studinya kalau memang dia perlu extension. Tapi kalau misalkan sesuatu yang di luar kontrol dia, misalkan pada saat deskripsi tiba-tiba orang tuanya sakit atau meninggal sehingga dia harus pulang ke Indonesia, itu kita bisa kasih extension dengan kita finance gitu. Itu bisa. Tapi pada prinsipnya kita tidak membolehkan they have to finish on time. Pokoknya bagusnya itu. And most of them do finish on time. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang Ibu berikan. Dan alhamdulillah Ibu, beberapa jawaban dari Ibu tadi juga sudah mencakup pertanyaan-pertanyaan saya lainnya, sehingga saya rasa tidak ada lagi pertanyaan yang harus saya. Yeah. Kamu kapan sidangnya? Sebetulnya kalau sidangnya itu tanggal 10 Agustus Ibu, dan pendaftaran untuk sidangnya itu terakhir di akhir bulan sekarang. Saya mencoba untuk mengejar hal tersebut, mudah-mudahan bisa. Wah, mepet dong. Ya, cepet. Tapi saya tinggal butuh data primernya saja Bu, dan alhamdulillah kan sekarang saya sudah dapatkan. Meskipun nanti mungkin harus digali lebih lanjut lagi gitu. Dan saya harap Bu, mungkin untuk kedepannya apabila saya masih membutuhkan bantuan Ibu dan Bapak, mohon untuk berkenan membantu saya kembali Ibu. Boleh. Jangan lupa ya ditulis di kesimpulan kalau bisa program seperti ini diadakan lagi gitu. Iya Ibu, siap. Lain. Bu Indi, tadi terkait MONEF itu monitoring dan evaluasi, tadi mungkin Ibu terlewat untuk menyebutkan STUNET itu SNET Day dan iya. survei monkey kita. Ya, sebenarnya kita banyak ada beberapa kegiatan MONEF yang kita lakukan untuk memastikan, sebenarnya salah satu hal untuk memastikan bahwa they're doing okay gitu loh. Kita juga nggak habis itu kita lepas gitu aja nggak gitu. Jadi salah satunya adalah kita mengunjungi mereka setahun sekali gitu, kita gathering, kemudian kita diskusi, boleh curhat apa segala macam, itu sangat membantu. Jadi saya sih merasa hubungan kami dengan awardee itu personal ya. Mungkin ini tidak terjadi di beasiswa lain gitu. Kita sangat dekat. Jadi itu juga merupakan salah satu poin lebih dari STUNET saya rasa. Ya, baik Ibu. Afwan, mau nambahin? Sudah Bu, dari saya. Sama kita di akhir pada studi kita biasanya ada evaluasi. Jadi si awardee kirim survei ke kita terkait program yang mereka jalani selama setahun atau 2 tahun studi di Belanda. Dari saya mungkin hanya itu Bu, tambahan. Dari Agus ada lagi sebelum ditutup? Ya, mungkin cukup Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas. Dari Bu Indi? Ada lagi? Terima kasih banyak Agus. Good luck, mudah-mudahan bagus hasilnya dan ya manfaat. Ya. Amin. Ya. Mas Agus, ada administrasi yang harus kami bantu atau gimana? Ada nggak? Ya, mungkin itu Pak tadi yang ada formulir yang sudah saya kirimkan kepada Bapak Afwan yang mungkin Ibu Indi bisa mengisinya terlebih dahulu gitu. Ya, surat keterangan ini ya? Ya, surat keterangan kesediaan narasumber. Menjadi narasumber. Oke. Ya, baik. Sama mungkin nanti apabila ada beberapa dokumen yang saya perlukan itu dan sekiranya bisa untuk di-share yang bersifat tidak rahasia, mungkin boleh dikirimkan Ibu Bapak. Oke. Ya. Mungkin cukup kalau dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatan waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu dan Bapak. Sehat selalu Ibu dan Bapak. Ya, terima kasih. Good luck ya Agus ya. Baik, terima kasih Agus, terima kasih Bu Indi. Terima kasih ya, Wan. Ya, sama-sama Bu. Ya, saya tutup ya. Ya, terima kasih Agus. Saya tutup ya Agus ya. Iya Bapak, terima kasih kembali. Tadi saya ada ambil beberapa screenshot kalau misalnya perlu untuk
Dokumentasi nanti saya kirimkan via WhatsApp ya. Ya, sama kalau boleh, saya boleh minta hasil record ini, Pak. Kira-kira Recording ini gimana? nanti saya coba cek di cloud ya. Ini biasanya akan butuh proses. Mudah-mudahan hari ini atau besok selesai. Saya kirimkan ke Agus ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Saya tutup ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.